Bab 516. Aku tidak sembarangan, sungguh. Menanam sayuran. Mileye benar-benar mulai menanam sayuran. Bergairah. Pada saat ini, Mileye sangat bersemangat, karena dia akhirnya tahu apa kekurangan dia. Kekuatan. Kecepatan. Dia memang mencapai batasnya saat ini. Namun, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, untuk alam konsepsi, dia masih baru memulainya. Di sisi lain, lelaki tua itu melirik Mileye, dan hatinya sedikit terkejut. Kekuatan Mileye sedikit melampaui harapannya. Terutama fantasi dan pedang terbang Mileye, hampir bisa melakukan pembunuhan instan master alam keberuntungan. Jika digunakan untuk menyelinap untuk menyerang, itu akan lebih baik. Ini bibit yang bagus. Pria tua itu mengangguk diam-diam. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tidak puas adalah temperamen Mileye. Temperamennya terlalu kaku, dan agak licik. Ini tidak buruk untuk tahu pedang, tapi ini bukan hal yang baik untuk sekte pedang. Pencari masalah. Dari pandangan pertama dia memandang Mileye, dia tahu bahwa ini jelas merupakan tukang cari masalah. Pada saat ini, Mileye yang tidak jauh tiba-tiba berkata, "Senior, aku punya pertanyaan." Pria tua itu menatap Mileye, "Apa masalahnya?" Mileye serius berkata, "Kamu tadi mengambil satu langkah mundur." Pria tua. Mileye akan berbicara, dan orang tua itu tiba-tiba berkata, "Apa? Kamu punya masalah? Mari kita terus duel. Duel penentu hidup mati." Mileye terpana. Lelaki tua itu terlalu tak tahu malu. Haha. Pada saat ini, di menara penjara alam, Kadendi tiba-tiba tertawa. "Akhirnya ada yang lebih tidak tahu rasa malu dari kamu." Mileye. Pria tua itu berjalan ke depan Mileye. "Apakah ada masalah?" Mileye dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak masalah." Pria tua itu mendengus dengan dingin. "Kalau begitu, masih tidak cepat menanam sayuran?" Mileye bertanya, "Setelah menanam sayuran, dapatkah senior mengajari aku?" Orang tua itu berkata dengan marah, "Di mana bisa memiliki begitu banyak omong kosong, cepatlah." Mileye mengangguk dengan cepat, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi tidak jadi berbicara. Pria tua itu sedikit mengerutkan kening. "Ada apa denganmu?" Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Senior tidak paham. Tadi, aku ingin meninggalkan sekte pedang. Faktanya, alasan sebenarnya adalah bahwa sebelum aku datang, aku ada beberapa musuh, dan mereka menginginkan pusakaku. Aku khawatir aku akan melibatkan sekte pedang." Musuh. Orang tua itu melirik Mileye, "Kamu memiliki musuh. Aku merasa itu normal, tetapi kamu tidak bisa mengatasi musuh-musuh itu." Mileye mengangguk, "Tidak bisa, mereka terlalu banyak orang, aku tidak bisa mengalahkannya." Pria tua itu berkata dengan dingin, "Kamu tenang saja. Sekarang kamu berada di sekte pedang, dan mengikutiku, tidak peduli siapa musuhmu, aku akan memblokirnya untukmu." Mileye menghela nafas lagi, "Senior tidak tahu, musuhku sangat kuat, senior kamu." Pria tua itu berkata dengan marah, "Aku bilang akan memblokirnya untukmu. Kenapa kamu seperti seorang wanita?" Mileye dengan cepat berkata, "Oke, senior mengatakan bahwa ingin memblokirnya, jadi blokir saja." Setelah berbicara, dia mulai menanam sayuran. Ternyata dia pandai menanam sayuran, karena ketika dia berada di keluarga Ye, dia telah melakukan segalanya. Pria tua itu melirik Mileye dan berkata, "Di Star Territory ini, sekte pedang kami pernah takut pada siapa? Musuhmu itu, jika mereka tahu diri, yang terbaik adalah tidak datang ke kota Senwu, kalau tidak aku akan meremas mati mereka dengan satu tangan."
Mileye dengan cepat berkata, "Ya, senior bisa meremas mereka sampai mati dengan satu tangan." Pria tua itu berkata, "Tanamlah sayuran dengan benar, aku keluar sebentar." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, Mileye duduk di tanah. "Saudara Kadendi, bagaimana kekuatan lelaki tua itu barusan?" Kadendi diam sejenak. Setelah itu, dia berbisik, "Tidak dapat diprediksi. Tidak terduga." Mileye sedikit mengangguk. Pria tua itu bisa mencubit pedang terbangnya dengan jari-jarinya. Kekuatan ini sudah bisa dijelaskan dengan ngeri. Mileye melihatnya sekeliling. Dia harus mengatakan bahwa sekte pedang ini memang menyembunyikan Supermaster. Tampaknya memikirkan sesuatu, wajah Mileye secara bertahap muram. Star-Lord. Musuh di belakang layar di belakang yang menyerang Star Territory Wei yang ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Di antara mereka yang datang untuk membunuhnya kali ini, pasti ada yang dikirim oleh Star-Lord ini. Menjadi lebih kuat. Kali ini, dia tidak ingin menjadi pasif. Saat itu, lelaki tua yang pergi sudah kembali. Pria tua itu menunjuk pelan, sebuah token jatuh di depan Mileye. "Mulai sekarang, kamu secara resmi adalah murid sekte pedang." Mileye. Pria tua yang duduk di bangku kayu di depan Mileye, ada persaingan sesama saudara seperguruan, tetapi hanya kompetisi sehat yang diizinkan. Kalau kamu memiliki kekuatan, kamu dapat duduk di posisi ketua sekte. Ngomong-ngomong, dia melihat Mileye. "Ingat, jika saudara seperguruan tidak bersatu, maka tidak akan lama dari kehancuran. Kamu sekarang murid sekte pedang, dan kamu bertanggung jawab untuk menjaga persatuan sekte pedang, mengerti?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Selama orang lain tidak menargetkan aku berjanji untuk tidak menimbulkan masalah. Tentu saja, siapa yang ingin aku mati atau bermain dengan aku harus membunuhnya." Pria tua itu menatap Mileye, dan Mileye tidak takut. Membalas dendam dengan kebajikan. Tidak. Mileye suka membayar kembali kebajikan dengan kebajikan dan kejahatan dengan kekejaman. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Kamu memiliki kemarahan yang ganas, ini bukanlah hal yang baik untuk kamu." Mileye diam. Orang tua itu berkata, "Selain itu, pedang kamu memiliki kekurangan yang fatal." Mileye berkata, "Tolong beritahu aku." Orang tua itu berkata, "Pedang benar-benar memperhatikan kecepatan dan kekuatan. Dalam hal ini, dalam generasi muda sekte pedang, kamu dapat dikatakan sebagai pemimpin. Namun, pedang itu tidak hanya tentang kecepatan dan kekuatan. Saat ini kecepatan dan kekuatan adalah milik aliran bentuk." Aliran bentuk. Mileye sedikit mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Orang tua itu berkata, "Alam keberuntungan adalah master alam Taoisme. Yang disebut master alam Taoisme adalah pencerahan, dan aku tidak bisa menjelaskannya terlalu jelas kepada kamu." Berbicara tentang hal ini, dia berhenti sebentar dan berkata, "Star Territory hari ini, master dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah aliran kesadaran, yang kedua adalah aliran tingkatan alam, dan yang ketiga adalah aliran super bentuk." Mileye bertanya, "Aliran super bentuk, apa maksudmu?" Orang tua itu memandang Mileye, "Kamu sekarang dalam aliran bentuk karena kamu memperhatikan kekuatan dan kecepatan, tetapi kekuatan dan kecepatan kamu hanya mencapai batas kamu sendiri dan tidak mencapai batas dunia ini." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Artinya, aku bisa lebih cepat, kan?" Orang tua itu mengangguk, "Namun, jika kamu ingin meningkat, itu sangat sulit." Mileye memberi hormat, "Tolong ajari aku." Orang tua itu diam sejenak, dan kemudian berkata, "Apakah kamu ingin fokus pada aliran super bentuk?"
Mileye menggelengkan kepalanya, aku juga ingin belajar aliran kesadaran. Orang tua itu memandang Mileye, kamu memiliki keinginan yang besar. Namun, memang juga tidak bisa tidak besar. Jika kamu hanya fokus pada aliran bentuk, jika kamu menemukan aliran kesadaran, kamu akan menderita. Mileye bertanya, senior, mana yang lebih kuat? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, tergantung orangnya. Ayo, aku akan membawamu untuk bertemu seorang lelaki tua. Setelah berbicara, dia bangkit, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap langsung ke Mileye, nak, aku tidak tahu kepribadian dan karaktermu, tapi aku mengira kamu adalah bibit yang baik dan layak untuk dikultivasikan dengan baik, tapi aku tidak berharap aku akan membina momok untuk sekte pedang. Setelah Mileye diam sebentar, dia tertawa, senior, aku telah membunuh banyak orang, tetapi tidak pernah mengambil inisiatif untuk membunuh orang. Tentu saja, aku tahu apa yang dikhawatirkan senior, bagaimana kalau begini, aku janji, aku tidak akan pernah berjuang untuk posisi ketua sekte pedang. Orang tua itu berkata dengan marah, mengapa kamu memiliki kekuatan, tapi kamu tidak memperebutkannya? Apakah harus membiarkan mereka yang tidak berguna itu duduk di posisi itu? Mileye. Pria tua itu berbisik, nak, bukan aku bawel, terutama karena berkali-kali, sebuah sekte sering binasa karena masalah internal. Kamu berbakat, jika kamu mengacau di dalam sekte pedang. Mileye tertawa, senior, aku tidak akan mengacau, sungguh. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, semakin kamu berkata, semakin aku khawatir di hatiku. Mileye. Orang tua itu berkata, ayo pergi. Bawa kamu untuk melihat aliran super bentuk yang nyata. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Mileye dengan cepat mengikuti. Dalam perjalanan, Kaden di menara penjara alam tiba-tiba berkata, nak, kamu pasti akan mengacau. Mileye berwajah masam, saudara Kadendi, apa maksudmu? Kadendi berkata, nak, pikirkan tentang itu, apakah sepanjang perjalanan, semua tempat yang kamu lalui akan berantakan? Mileye. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu datang ke toko besi di kota Senwu dengan Mileye. Di depan toko besi, seorang pria besar memegang palu untuk memukul senjata di tangannya dengan gila-gilaan. Melihat lelaki tua itu, pria besar itu mencibir, oh, angin macam apa yang membuatmu kemari? Pria tua itu berjalan ke depan toko besi, dan kemudian dia menatap Mileye, berguru. Mileye tertegun, dan kemudian berkata kepada pria kasar liar dengan cepat, murid Mileye, memberi salam pada guru. Pria kasar itu terpana. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata, tukang besi Chen, jangan bilang aku tidak setia kawan. Kali ini aku menemukan bibit yang bagus, jadi aku membawanya kepadamu. Mileye. Tukang besi Chen melirik orang tua itu, orang tua gila, kapan kamu bermuka begitu tebal? Pria tua Senseng berkata, Chen tua, aku tahu kamu akan pergi tidak lama lagi, apa kamu tidak ingin meninggalkan ilmu yang dipelajari seumur hidupmu di sini? Tukang besi Chen menggelengkan kepalanya, tidak mau. Setelah berbicara, dia terus menempa besi. Orang tua itu berkata dengan dingin, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye ragu-ragu, dan kemudian mengikuti. Pada saat ini, lelaki tua itu berhenti lagi, dan dia berbalik untuk melihat tukang besi Chen, pukul dia. Mileye tertegun. Pria tua itu menatap Mileye, pukul dia. Hajar sampai mati. Mileye tidak ragu-ragu. Dia menoleh untuk melihat tukang besi Chen. Detik berikutnya, dua pedang terbang tiba-tiba muncul di depan tukang besi Chen.
Namun, kedua pedang terbang itu menghilang diam-diam di depan pandai besi. Pada saat yang sama, wajah Mileye sangat berubah, dia menebas dengan pedangnya. Jelek. Pedang ditebas, udara terpotong. Di kejauhan, di tangan pandai besi ada sejumput rambut. Pandai besi itu melirik Mileye, lalu melepaskan jari-jarinya, dan rambut itu perlahan jatuh. Mileye diam. Pada saat ini, wajah pandai besi tiba-tiba berubah, dan dia tidak terlihat menyerang. Ruang hampa tiba-tiba hancur, tetapi itu kembali normal secara instan. Pada saat ini, pedang beberapa inci di antara alis pandai besi. Pedang tidak bisa maju setengah langkah, karena jari pandai besi menjepit pedang Mileye. Pada saat ini, pandai besi melirik Mileye dengan serius, ilusi dikombinasikan dengan tahu pedang. Omong-omong, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak akan menerimamu, karena aku telah bertemu yang lebih baik darimu. Setelah berbicara, dia berbalik dan terus menempa besi. Pria tua itu memberi tatapan pada Mileye, tapi Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Senior, ayo pergi." Pria tua itu menatap Mileye, Mileye tertawa, "Aku ingin menjadi lebih kuat, tapi aku tidak akan pernah memohon orang lain." Setelah mengatakan bahwa dia melirik pandai besi tidak jauh, "Beri aku setahun, aku tidak akan pernah lebih buruk dari siapapun." Bersambung.